Halo semua, perkenalkan saya Rizky dari mikrotikindo.blogspot.com. Saya di sini akan mencoba untuk memberikan sharing ya tentang bagaimana cara untuk menggunakan Winbox Mikrotik. Jadi kita akan melakukan remote Mikrotik menggunakan Winbox. Nah, di sini kita menggunakan Winbox karena penggunaan Winbox ini cukup mudah bagi teman-teman yang mungkin baru belajar Mikrotik ya. Jadi kita ketika mau menyeting sesuatu itu jadi lebih enak dan lebih simple, karena pada Winbox itu sendiri sudah disediakan berbagai macam menu yang bisa kita akses ya dengan mudah berbentuk graphical user interface atau GUI. Jadi ketika kita mau melakukan setting atau melakukan konfigurasi Mikrotik, kita tinggal melakukan remote menggunakan Winbox dan mengklik-klik menu yang ada di tampilan Winbox tersebut. Kita tidak perlu lagi untuk melakukan config menggunakan command line ya. Kita harus mengetikkan komen-komennya di terminal seperti itu, karena itu menurut saya cukup rumit ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal Mikrotik mungkin akan kesulitan untuk belajar. Nah, di sini saya akan coba untuk praktekkan sekalian ya. Di sini saya sudah menyediakan salah satu Mikrotik tipe RB951 series. Nah, tepatnya RB951 2HND. Nah, menggunakan Mikrotik ini nanti kan saya coba contohkan bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan internet menggunakan Winbox. Jadi nanti kita akan coba simulasi ya. Kita ada koneksi internet, bagaimana cara menyeting koneksi internet tersebut supaya bisa dimasukkan atau dikonfigurasi menggunakan Mikrotik RB951G 2HND ini. Gitu. Jadi nanti contohnya saja kita menggunakan internet speedy ya, nanti atau IndiHome. Nanti dari modem IndiHome kita akan masukkan kabel. Ini adalah router baru ya, yang belum pernah ada settingannya di sini. Jadi kita akan coba untuk lakukan setting di dalam router ini. Nah, di sini ada kabel UTP ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari atau beli kabel UTP-nya atau bisa grading sendiri ya. Kita coba masukkan ke port 2. Kenapa di port 2? Karena nanti port satunya akan kita gunakan untuk sebagai akses ke modem ya. Nanti sumber internetnya akan masuk ke dalam port 1 di Mikrotik. Kemudian kita nyalakan. Nah, kita langsung saja, di sini sudah ada kabel yang terhubung ke internet ya. Ini kabel dari modem, nanti akan kita masukkan ke dalam port 1. Kita colokan aja langsung ke port 1 ya. Nah, setelah terhubung, kita tinggal lakukan konfigurasi atau remote Mikrotik menggunakan Winbox. Jadi sekarang kita cukupkan dulu sampai sini, kita pindah layarnya ke laptop. Oke. Nah, ini adalah tampilan laptop yang akan kita gunakan untuk melakukan remote Mikrotik menggunakan Winbox. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus download Winbox-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini di dalam blog yang saya tulis sudah saya jelaskan bagaimana caranya untuk melakukan download Winbox Mikrotik secara gratis, dan ada penjelasan juga apa itu Winbox ya. Di sini adalah sebuah aplikasi buatan Mikrotik yang digunakan untuk melakukan remote ke perangkat Mikrotik dalam mode graphical user interface, dan aplikasi ini adalah aplikasi yang gratis. Jadi teman-teman bisa download secara gratis di webnya mikrotik.com. Kemudian jika teman-teman mau melakukan download, bisa masuk ke webnya mikrotik.com, kemudian scroll ke bawah, cari yang tulisannya Winbox, klik saja di situ. Nanti teman-teman akan bisa mendownload file Winbox-nya. Nah, setelah selesai di-download, kita buka file Winbox-nya. Contohnya seperti ini ya. Ini tampilan awalnya ya, sebelum ada tampilan lanjutan atau advanced mode. Saya matikan dulu untuk advanced mode-nya. Oke, di sini kita akan coba remote Mikrotiknya yang menggunakan Winbox ini. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan refresh. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan sedikit ya tentang apa yang ada di dalam interface Winbox ini. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada menu file, ada menu tools. Menu file ini digunakan untuk membuat
new. Jadi kita akan membuat file address baru. File address ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan dari ada di manage ini. Jadi kita bisa menyimpan konfigurasi router, konfigurasi yang ada di sini. Misalkan kita connect mana, loginnya apa, passwordnya apa, itu akan bisa disimpan di dalam manage ini. Jadi setiap kali kita mau connect ke router tersebut, kita tidak perlu melakukan mengisikan di sini. Kita tinggal klik yang di sini aja. Misalkan ini saya tambahkan ke add set. Nah, akan muncul di sini di manage ini. Jadi setiap kali saya akan login ke router ini, saya tidak harus melakukan mengetik ulang di sini. Kita tinggal lakukan klik di sini saja, dan ini bisa di save ya. Statusnya bisa di save, kemudian kita bisa open, bisa klik new dan exit untuk keluar. Kemudian ada lagi di menu tools. Toolsnya ada advanced mode. Advanced mode ini kita akan menampilkan menu tersembunyi yang tidak ditampilkan sebelumnya. Nah, menunya tersebut berupa ada session. Ini bisa kita gunakan untuk mencari sesi dari Winbox yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian di sini ada note, atau mungkin bisa menambahkan note di sini, nanti akan muncul di sini di kolom note ini. Kemudian ada grup ini kita bisa tambahkan baru, nanti bisa kita tuliskan di sini grup apa, misalkan router kantor gitu, nanti akan muncul di grup sini. Dan kemudian Romon. Nah, untuk Romon itu sendiri, Romon ini adalah salah satu tools atau fitur di Mikrotik ya, yang berfungsi untuk melakukan remote router yang tidak satu network atau ada di hop lain. Misalkan router tersebut ada di belakang router lain, ada dua router di belakangnya, misalnya satu router di belakangnya, kita bisa melakukan remote menggunakan Romon agent ini. Nanti akan kita bahas khusus ya sendiri. Ini agak lumayan panjang soalnya penjelasannya. Nah, kemudian di kolom sini ini ada beberapa menu ya, ada tampilan di sini yang saya bilang tadi. Di sini ada manage. Manage ini berfungsi untuk menyimpan dari data login yang akan kita lakukan ke suatu router. Kemudian ada set master password. Nah, ini digunakan agar data yang ada di sini itu tidak langsung muncul ketika orang membuka Winbox. Kalau misal kita biarkan saja tidak di password, nanti bahaya. Karena nanti ketika orang lain yang misalkan buka Winbox, kemudian sudah ada konfigurasinya di sini, loginnya, dia bisa langsung login saja di situ. Tinggal klik-klik dia langsung bisa login ke router tanpa perlu tahu passwordnya, gitu kan. Kan itu bahaya. Nah, jadi supaya tidak sembarangan orang bisa login, kita bisa kasih password. Nah, sekarang kita coba ya untuk masukkan passwordnya supaya menu yang kita simpan tadi itu di sini bisa tampil. Ya, sekarang sudah tampil. Jadi seperti itu fungsi dari manage ini ya. Kita bisa menambahkan add set, kemudian masuk ke sini dan kita bisa password. Neighbor. Nah, ini yang penting ini. Di sini adalah menu Mikrotik yang sangat penting menurut saya, karena kita bisa melakukan scanning terhadap perangkat Mikrotik yang berada di jangkauan laptop atau komputer kita. Maksudnya jangkauan itu adalah yang satu jaringan, satu network yang bisa kita lihat di satu jaringan tersebut akan muncul di sini. Karena kita tadi colok kabel ya, satu kabel, kemudian nyoloknya itu langsung satu network jadinya. Jadi di sini akan muncul. Kita bisa lakukan login menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan MAC address. Kemudian ada lagi menggunakan cara IP address. Nah, kalau menggunakan IP address ini kita masih belum bisa untuk connect. Nah, untuk menggunakan IP address ini paling tidak di komputer kita itu sudah harus terkoneksi ya. Jadi di sini itu minimal IP-nya itu sudah satu jaringan. Kalau belum satu network atau masih belum disetting manual atau statik, maka tidak akan bisa connect. Tapi kalau misalkan di sini sudah ada konfigurasinya,
Contohnya ini kita sudah bisa menggunakan IP itu karena ada DHCP-nya sini sudah jalan ya. Ini kita bisa juga menggunakan MAC address. Nah, MAC address ini digunakan jika kita IP-nya itu tidak dikonfigurasi atau konfigurasi IP-nya itu masih belum sama, masih belum satu network. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan remote MikroTik menggunakan IP address, kita bisa menggunakan MAC address. Kita contohkan dulu menggunakan MAC address ya. Kemudian kita klik di sini untuk loginnya admin, passwordnya kosong ya, defaultnya kosong. Kemudian connect. Nah, ini adalah tampilan dari Winbox MikroTik. Di Winbox MikroTik ini, ketika kita pertama kali melakukan remote terhadap router yang belum pernah dikonfigurasi atau yang baru dibeli misalnya, nanti akan muncul menu ini, RouterOS Default Configuration. Nah, ini untuk mempermudah kita dalam melakukan konfigurasi, lebih baik kita remove konfigurasi yang sudah tertanam di dalam RouterOS ini, sehingga nanti kita akan bisa melakukan konfigurasi dari nol, dari awal gitu ya. Oke, kita coba remove konfigurasinya dan kita close, kita buka lagi, kita konekkan lagi ya. Nah, ini adalah konfigurasi awal. Jadi di dalam MikroTik RP951G yang saya gunakan ini terdapat 5 buah Ethernet ya, port Ethernet, gigabit Ethernet, dan juga 1 buah wireless LAN atau WLAN ya. Ini kita bisa, kalau dalam warna yang abu-abu ini berarti dia dalam keadaan disable atau tidak aktif. Untuk mengaktifkannya kita tinggal melakukan centang, klik di sini kemudian centang biru ini. Nah, ini sudah aktif. Nah, pertama-tama kita harus ngapain ya? Nah, itu yang banyak orang bingung seperti itu. Setelah kita masuk ke Winbox, ini mau diapain sih? Kita mau ngapain sih? Mau menyeting apa sih gitu kan? Nah, yang akan kita coba lakukan di sini adalah kita akan melakukan setting MikroTik yang terhubung ke internet. Nah, contoh topologinya adalah seperti ini. Jadi di sini ada internetnya itu dikoneksikan melalui modem ya. Jadi modem konek ke internet, kemudian dari modem ini koneksi internetnya akan diteruskan ke router MikroTik. Nah, router MikroTik ini akan kita konfigurasi. Di sini nanti akan dikonfigurasi untuk menggunakan melakukan konfigurasi pada jaringan LAN, kemudian jaringan wireless LAN atau WiFi. Ini nggak bisa laptop ya. Jadi nanti bisa kita menggunakan WiFi dan kita menggunakan LAN seperti itu. Ini contoh topologinya seperti ini. Langsung aja kita mulai ya. Jadi tadi kita sudah melakukan menyolok kabel dari modem ke Ether 1. Supaya mempermudah kita bisa kasih nama di sini Ether 1 spasi modem. Caranya itu dengan klik 2 kali ya. Klik 2 kali kemudian di sini kasih nama. Nah, dari port Ether 1 ini kita akan membuat DHCP client. Kita akan tambahkan DHCP client. Di sini kita masuk ke menu IP DHCP client. Nah, fungsi DHCP client ini adalah router MikroTik ini akan meminta DHCP server yang ada di modem untuk memberikan konfigurasi IP address. Kita tambahkan. Nah, kita klik plus ya tadi, kemudian kita cari di interface yang digunakan langsung yang ke modem yaitu Ether 1. Kemudian OK. Ya, MikroTik akan melakukan request ke DHCP server dan sekarang sudah dapat jawabannya atau sudah dapat IP address konfigurasinya sudah diterapkan di konfigurasi MikroTik ini ya. Oke, sekarang router MikroTik kita sudah punya IP address. Kita coba cek ya di IP address ya, sudah muncul di sini
IP address ini, menu IP address ini digunakan untuk kita menambahkan atau menghilangkan atau kita mau melihat IP address yang sudah diterapkan di router MikroTik ini. Nah, ini sudah muncul ya satu IP address yang di sini ada tandanya D atau dynamic. Kenapa dynamic? Karena ini adalah IP dinamis ya, IP yang didapatkan dari DHCP server. Jadi otomatis ini. Kalau kita menambahkan sendiri nanti tidak ada angka D-nya. Kemudian kita tambahkan lagi IP address untuk ke klien ya. Hacker 2 misal. Kita tambahkan IP 192.168.1.1/24. Ini setelah kita tambahkan IP 2 IP ini, kita coba dulu ping ya, kita ping ke internet. Ya, sudah terhubung ya, sudah bisa ping ke internet. Jika tidak bisa ping ke internet, kita cek dulu di settingan DNS-nya ya, IP DNS. Nah, pastikan sudah ada konfigurasi DNS di sini. Kalau belum ada, nanti kita bisa tambahkan di sini. 18844. Kemudian centang allow remote request. Oke. Kita coba cek lagi. Nah, sudah bisa. Oke. Router MikroTik ini sudah terhubung ke internet. Jadi router ini sudah bisa mengakses internet. Selanjutnya adalah kita akan melakukan sharing koneksi internet di router ini ke klien. Nah, sesuai dengan topologi ini, klien kita ada dua, yaitu klien berupa laptop yang menggunakan koneksi wireless dan juga klien yang berupa PC atau komputer yang menggunakan kabel LAN. Jadi kita akan mengkoneksikan atau melakukan sharing ke klien yang ada di PC dulu, yang ada menggunakan kabel dulu ya. Untuk wireless nanti akan kita tambahkan setelahnya. Nah, supaya bisa connect ke situ, maka kita tambahkan IP address ini sudah. Kemudian kita tambahkan IP DHCP server. Masuk ke kolom ini ya, DHCP, kemudian DHCP setup. Jadi fungsi DHCP server ini akan melakukan konfigurasi otomatis ke semua klien ya, konfigurasi IP dan juga DNS-nya secara otomatis. Kita pilih Ether 2 ya, kemudian next. Ini space-nya, gateway-nya, kemudian ini IP berapa yang mau diberikan. Misalkan ini 10. Jadi mulai dari 192.168.1.10 sampai 254 itu yang akan diberikan ke klien. Kemudian dana servernya ini semua 888. List time-nya ini lama waktu sewa IP-nya selama 10 jam. 10 menit. Jadi kalau dia idle tidak digunakan, maka selama 10 menit dia akan, ketika connect lagi, akan diganti IP lain. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah membuat DHCP server di Ether 2. Selanjutnya adalah kita lakukan setting untuk masquerading, net masquerade. Kita masuk ke IP firewall. Di sini masuk ke tab NAT ya, atau Network Address Translation. Kita tambahkan rule baru, chainnya source NAT, kemudian cari out interface-nya itu adalah port 1, Ether 1 modem ya. Out interface itu adalah interface yang digunakan untuk koneksi keluar ya. Kemudian action-nya kita buat masquerade. Oke. Nah,
Nah, rule Sosnat Masquerade ini digunakan supaya kliennya nanti bisa koneksi ke internet. Nah, kalau sudah, kita coba ya. Kita coba di klien. Kliennya adalah PC ini ya. Kita coba disable dulu, tidak muncul lagi. Nah, pastikan pada network Ethernet cardnya ini sudah dikonfigurasi ke obtain IP address automatically ya. Jadi dia akan dapat konfigurasi IP address secara otomatis dari DHCP server. Kalau ini tidak dikonfigurasi ini atau teman-teman menggunakan yang manual, maka tidak akan dapat IP otomatis dari DHCP server di MikroTik yang tadi kita konfigurasi. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya sudah bisa dapat. Kita coba ya details. Nah, ini dia. Sekarang laptop saya ini sudah dapat IP dari router MikroTik tadi, DHCP servernya ya. Sekarang kita coba untuk akses. Nah, sekarang kita sudah bisa koneksi internet ya menggunakan kabelan tadi, atau kita coba bisa cek menggunakan ping ya, ping ke Google, otomatis sudah bisa. Itu tadi contoh cara mengkonfigurasi MikroTik untuk koneksi ke internet ya. Kita sudah bisa menggunakan MikroTik untuk konfigurasi koneksi internet melalui kabel. Sekarang kita coba untuk menggunakan wireless ya. Sekarang ini kita sudah bisa melakukan konfigurasi menggunakan kabel. Jadi jika teman-teman misalkan menggunakan RB750 gitu ya, yang tidak ada interface wireless ya, jadi cukup sekian saja, sudah bisa digunakan untuk akses internet gitu. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan juga wirelessnya yang ada di RB961 mungkin, atau mungkin teman-teman menggunakan RB lain yang ada wirelessnya dan ingin melakukan sharing koneksi baik menggunakan kabelan ataupun menggunakan wireless, maka di sini coba akan saya contohkan ya cara konfigurasinya. Jadi ini sudah sudah bisa berjalan untuk klien yang ada di bawah yang menggunakan kabel ya. Sekarang kita akan coba gabungkan koneksinya ke wireless. Jadi nanti akan kita bridge. Untuk nge-bridge kita akan buat dulu bridge-nya. Kita masuk ke menu bridge. Kita tambahkan bridge-nya. Kita bisa kasih nama bridge internet. Kita pilih protokolnya RSTP, terus oke. Sudah jadi, kita masuk ke tab port ya. Di tab port ini kita akan tambahkan interface mana yang akan di bridge, yaitu interface Ether 2, bridge-nya bridge internet ya. Oke. Kemudian tambah lagi ada interface. Ketika dimasukkan memang ke bridge kadang memang putus koneksinya, jadi seperti itu. Nah, kita juga masukkan juga interface WLAN 1 ya ke bridge internet. Nah, ini sudah. Sekarang kita tinggal aktivasi atau kita setting interface wirelessnya. Kita masuk ke tab wireless, menu wireless ini ya. Nah, ini adalah WLAN 1 interface wirelessnya. Kita double klik. Di sini modenya akan kita ganti ke mode HP Bridge. Mode station adalah mode untuk sebagai klien ya. Jadi station ini akan menerima sinyal yang akan diterima, dia akan menerima sinyal, akan dikoneksikan. Kemudian untuk memancarkan sinyal kita menggunakan mode HP Bridge. Kita
setting bandnya. Karena ini support wireless kan, jadi kita menggunakan wireless 2 GHz BGN supaya nanti bisa menggunakan wireless N yang lebih cepat. Kemudian setting frekuensinya. Nah, untuk frekuensinya kita bisa scan dulu nih frekuensi usage. Kita cari frekuensi yang tidak terlalu ramai. Nah, untuk frekuensi usage-nya yang tidak terlalu ramai itu ada di frekuensi ini ya, 24,22 GHz. Oke, kita gunakan 2422 MHz. Ya, SSID ini adalah nama dari sinyal yang akan muncul di sinyal wirelessnya. Misalkan Indo. Oke, jadi ini dari sini sudah cukup. Kita klik OK. Nah, setelah kita melakukan setting pada wireless LAN ini, interface wireless LAN ini, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pada konfigurasi DHCP servernya. Kita masuk ke IP DHCP server. Di sini akan ada invalid setting, yang invalid configuration, dengan ditandai dengan font warna merah. Kenapa merah? Kenapa invalid? Karena interface Ether ini sudah di bridge, dia itu sebagai slave interface, jadi tidak bisa digunakan sebagai interface untuk DHCP server. Nah, solusinya adalah kita ganti interface ini ke interface bridge internet tadi ya. Kemudian kita apply. Oke. Nah, sekarang sudah tidak invalid, sudah kembali normal hitam ya. Selanjutnya kita coba. Nah, untuk mencobanya pertama kita harus kita coba di laptop ini ya, laptop ini lagi. Jadi saya disable dulu untuk ethernetnya, untuk LAN-nya saya disable dulu. Kemudian kita coba cari sinyal wirelessnya. Ada nih, Mikrotik Indo. Ada duanya ya, nggak apa-apa. Ya emang ini dia sinyalnya. Kita connect. Nah, sekarang sudah connect ya, sudah connect ke sinyal Mikrotik Indo. Kita coba cek di sini IP-nya apakah sudah berhasil, apakah IP-nya sudah dapat. Ya, sekarang IP-nya sudah dapat ya. Sama ya, IP yang didapatkan oleh WiFi dengan IP yang didapatkan oleh Ethernet tadi LAN itu sama, karena tadi konfigurasi yang kita gunakan adalah bridging ya. Kita bridge dengan WiFi ini, kita juga bisa connect. Nah, ini dia sudah connect ya. Dan kalau sudah selesai kita melakukan setting ini, jangan lupa untuk kita tambahkan password ya. Jadi supaya tidak sembarangan orang bisa login ke Mikrotik ini, ke router ini, maka kita tambahkan password untuk login ke router Mikrotiknya. Masuk ke menu sistem, menu user. Nah, kemudian di sini admin, kita bisa double klik password, kemudian masukkan passwordnya. Nah, sudah, klik OK. Atau juga teman-teman bisa nambahkan juga usernya ya di sini ya. Misalkan nambah user satu untuk saya. Grupnya ini full. Kalau read itu untuk read only, nggak bisa nyeting. Berarti itu nggak terlalu banyak yang bisa disetting. Kemudian yang kita gunakan full ya, atau administrator intinya. Password. Oke. Nah, ini sudah kita tambahkan atau kita set password dari usernya. Kemudian kita juga bisa kasih nama router ini. Masuk ke menu sistem, identity. Ini untuk memudahkan kita saja ketika mau meremote Mikrotiknya. Jadi kita kasih nama router internet.
Nah, ketika kita buka terminal, kita harus login lagi ya. Tadi karena IP-nya usernya kita ganti passwordnya, jadi kita close dulu. Kita buka lagi. Nah, tadi yang kita rubah namanya itu identity ya, muncul di sini. Jadi akan mempermudah kita dalam mengidentifikasi ini router yang mana sih yang mau kita remote ya. Jadi kan kita tahu nih, oh ini router internet yang mau kita remote, yang ini nih. Nah, jadi kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Dan kita sekarang sudah bisa untuk connect menggunakan IP address, karena IP addressnya sudah sama, sudah satu network ya sama laptop ini. Kita masukkan passwordnya, connect. Nah, sudah bisa. Ini juga akan muncul di terminal ya, nanti nama routernya akan muncul di sini. Ini username, ini nama router. Terminal ini sering kita gunakan ya. Ini adalah versi command line ya, versi ngetik-ngetiknya dari Inbox. Di sini yang paling sering kita gunakan untuk menggunakan terminal ini adalah melakukan ping ya. Seperti ini. Kemudian contoh lainnya yaitu kita menggunakan GUI. GUI ini adalah salah satu fitur untuk manajemen bandwidth ya. Di sini ada dua tipe, ada simple GUI dan GUI tree. Nah, simple GUI kita biasa menggunakan simple GUI saja yang lebih simple ya. Di sini kita coba buat satu GUI ya. Satu GUI untuk misalkan batasi internet. Ini adalah nama GUI-nya. Targetnya ini bisa kita masukkan IP address atau bisa menggunakan interface. Contoh, kita menggunakan interface bridge. Tujuannya kemana? Ke internet ya, kemana saja. Ini 00000. Ya. Kemudian di sini download limitnya mau dikasih berapa? Misalnya 12. Oke, kalau sudah kita coba download dan uploadnya juga 512. Sekarang kita coba ya, ini kan komputer laptop atau laptop ini kita gunakan bridge ya, koneksinya bridge ke internet. Kita coba cek koneksi. Sini udah kelihatan lambat ya, mungkin karena dibatasi tadi. Kita coba tes. Ya, kita coba lihat di sini. Batasnya berhasil ya. Kalau di sini ada tanda merah berarti limitnya sudah terlewati atau sudah mencapai batas limitnya. Ini merah dan di sini juga cuma maksimal 0,46 atau 0,5 lah minimal, mendekati 0,5 megabit per second. Nah, berarti memang benar kita sudah berhasil melakukan pembatasan bandwidth di sini 512 kilobit per second. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman ya yang baru belajar mikrotik, yang masih bingung bagaimana cara men-setting atau mengkonfigurasi mikrotik dengan benar. Nah, nanti kedepannya akan saya buat lagi video-video serupa yang bisa teman-teman gunakan untuk referensi melakukan setting pada mikrotik. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.